Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola kaos kaki bayi untuk usia di bawah 1 tahun. Ini cukup hangat untuk dipakai ketika udara sedang dingin. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang luar ya. Namanya Lilier G. Ini teman-teman bisa temukan di toko online. Dan tekstur benang ini sangat lembut. Terus ini benangnya ukurannya memang kecil ya. Dan jadi ini untuk beratnya adalah sekitar 25 gram. Nah, untuk harganya teman-teman bisa dapatkan sekitar antara 6.000 hingga 10 ribuan ya satu gulungnya. Nah, benang ini masuk ke kategori benang katun susu dengan 4 pili. Jadi untuk ukurannya sama seperti benang katun susu yang merek lain ya, seperti Rainbow. Nah, kemudian ini hooknya saya gunakan hook nomor 3 tulip. Nah, kita akan mulai dengan warna yang salem ini dulu. Nah, pertama buat awalan magic ring dengan 2 rantai. Awalan magic ring 2 rantai ya. Nah, kemudian kita akan membuat 12 double crochet di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir ke 12. Nah, ini rapatkan ya ringnya. Akhir putaran kita akan menggunakan slip stitch di puncak DC yang pertama. Jadi di DC pertama kita slip stitch tepat di puncaknya. Kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, sisa benang ini masukkan ke dalam rajutan ya. Selanjutnya isi tiap-tiap DC dengan increase DC. Dimulai dari tempat kita slip stitch. Jadi ada 12 increase DC. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC ke-6, increase DC ke-7, increase DC ke-8,
increase DC ke-9, increase DC ke-10, increase DC ke-11, terakhir increase DC ke-12. Nah, akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama. Di sini ya, DC pertama, slip stitch di puncaknya, 2 rantai. Lingkaran berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Dimulai dari tempat kita slip stitch. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch ya. Slip stitch di sini di puncak DC pertama, kemudian 2 rantai. Ulangi lagi membuat DC berkeliling, dan total buat DC berkelilingnya itu 5 kali. 5 baris ya. Jadi di sini slip stitchnya jangan salah, tepat di setiap puncak DC pertama dari akhir putaran. Nah, ini sudah selesai 5 baris DC berkeliling ya, dan ini bagian akhirnya rapi ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Kali ini sesudah slip stitch 2 rantai, kita akan membuat 12 buah DC. Dimulai dari tempat kita slip stitch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, seperti ini. Lalu buat 2 rantai, 1, 2, putar. Kita kerjakan dari sisi sebelahnya. Selanjutnya buat decrease DC sebanyak 6, dimulai dari tempat kita memutar ya di sini. Decrease DC pertama, decrease DC kedua, decrease DC ketiga, decrease DC keempat, decrease DC kelima, kemudian decrease DC keenam. Nah, selesai baris yang kedua. Lalu 2 rantai, 1, 2, putar kembali
Kali ini kita buat decrease DC sebanyak 3 kali. Dimulai dari sini ya. Decrease DC pertama, decrease DC kedua, decrease DC ketiga. Nah, sudah selesai. Lalu 2 rantai. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ini untuk bagian tumitnya. Kemudian kita akan kerjakan bagian sisi ini berkeliling hingga ke atas. Nah, setelah 2 rantai, untuk bagian sisi tiap-tiap DC ini kan ada 3 baris, kita isi masing-masing 2 buah DC ya. Jadi di tiap baris kita isi 2 buah DC. Jadi ini untuk sisi yang pertama. Ini DC pertama. Kemudian DC yang kedua. Lalu di baris yang keduanya ya, kita isi 2 DC juga. Ini DC yang ketiga. Ini DC yang keempat. Nah, kemudian di baris yang ini untuk tumit kita isi juga 2 DC. 5, 6. Nah, kita tiba di sudut ya. Ingat, di sudut ini kita isi juga 1 DC. Ini DC yang ke-7. Lalu kita mulai isi tiap-tiap lubang ini ya, 1 DC hingga ke dekat sudut yang ini. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, kita tiba di sudut ini, kita isi 1 DC, ini yang ke-20. Lalu kita sampai ke bagian tumit 3 baris ya, masing-masing baris kita isi 2 DC ya. Ini DC ke-21, 22. Di baris berikutnya 2 buah DC lagi, 23, 24. Nah, ini baris yang terakhir 2 lagi ya, 25 dan 26. Nah, kita sampai di sisi atas ini ada 2 lubang tersisa, 27, kemudian 28. Oke, akhir putaran ya. Kita slip stitch di puncak DC yang pertama. Ini kita slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjutkan meneruskan bagian atasnya. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Dan jumlah DC-nya itu ada 28. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran ya. Langsung kita slip stitch puncak DC pertama, kemudian 2 rantai.
Selanjutnya kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Lanjutkan hingga akhir putaran. Oke, sudah di akhir putaran, kita akan slip stitch di puncak DC pertama sambil ganti benangnya ke warna putih. Jadi ini DC yang pertama, slip stitch di puncaknya, ganti warnanya. Nah, kemudian 2 rantai, 1, 2. Benang yang warna salemnya tidak usah diputuskan ya, dan sisa benang kita masukkan ke dalam rajutan. Kemudian kita akan membuat variasi tusukan. Pertama di sini kita buat FPDC atau front post double crochet. Nah, seperti ini ya. FPDC. Kemudian di sebelahnya itu kita buat DC biasa. Kita ulangi FPDC, jangan sampai ada yang tertinggal ya tusukannya. Di sini FPDC, kemudian DC biasa di sebelahnya, lalu FPDC di sebelahnya, kemudian DC biasa, lanjutkan FPDC, DC biasa. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, DC terakhir ya. Ini FPDC, di sini DC. Nah, selanjutnya kita slip stitch di puncak FPDC yang pertama tadi dan langsung kita ganti benangnya. Kita ganti benangnya ke warna yang sebelumnya. Kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, untuk putaran berikutnya kita tinggal mengulangi yang bagian bawah ya, patokannya di sini FPDC, berarti kita buat FPDC. Kemudian di sebelahnya DC. Lalu FPDC, jadi tinggal ikuti pola baris yang bawah. Kemudian DC, FPDC, lalu DC, nah seperti ini hasilnya ya. Jadi lanjutkan terus hingga akhir putaran. Nanti kemudian slip stitch dan ganti kembali benangnya warna putih. Ulangi polanya sama seperti ini. Setelah warna putih kembali ulangi ke warna salem. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya, ada yang 2 putih dan 2 salem berselang-seling. Lakukan ya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ada 4 baris motif FPDC nya. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama, lalu slip stitch 1 kali lagi, kemudian putuskan benangnya. Nah, untuk sisa benang kita jahitkan berulang ke bagian badan kaos kaki. Nah, ini sudah selesai kaos kakinya.
Bagian atasnya ini cukup bisa dimelarkan ya, karena kita rajut dengan cara FPDC seperti ini. Dan ini cukup hangat dan tebal untuk digunakan saat cuaca sedang dingin. Nah, untuk pola kaos kaki bagian sebelahnya itu sama ya, kiri dan kanan, jadi tidak ada yang berbeda, polanya tetap sama. Jadi tidak usah khawatir, untuk bagian kaki kiri dan kanannya tetap sama polanya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.